Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anrik Channel. Kali ini kita akan mengupas materi pengenalan pajak pertambahan nilai. Kita akan lihat dari sisi definisi, lalu karakteristik, juga subjek dan objek. Oke, terima kasih sudah like, share. Jangan lupa subscribe guys. Oke, selamat menyaksikan. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Juga dikenakan atas impor barang kena pajak, lalu juga penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, juga pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, juga dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan juga dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jadi guys, kalau melihat tadi pengenaannya ya, simpelnya sih PPN itu dikenakan atas barang dan jasa yang memang diatur khusus bahwa barang dan jasa tadi itu merupakan objek PPN. Oke, jadi intinya PPN dikenakan atas barang dan jasa. Intinya sih sebenarnya lebih ke konsumsi sih guys. Oke, nanti kita akan cek lagi. PPN guys punya beberapa karakteristik. Oke, PPN itu merupakan pajak tidak langsung yang dipikul oleh konsumen akhir, juga merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. PPN juga bersifat netral, dan PPN itu merupakan pajak objektif yang pengenanya didasarkan pada adanya objek. Oke, jadi kalau kita lihat lebih lanjut guys, nah ini dia, jadi PPN tuh seperti ini guys. Nah, yang pertama guys, PPN merupakan pajak tidak langsung yang dipikul oleh konsumen akhir. Jadi intinya guys, beda sama PPh ya yang kemarin kita sudah bahas, terutama orang pribadi dan pemotongan PPh. Di PPh ya, itu merupakan pajak langsung.
Kita ingat-ingat lagi ya materi-materi dasar-dasar pajak di video Android channel sebelumnya. Nah, PPN ini guys, merupakan pajak tidak langsung. Artinya apa? Kalau PWH, pihak yang harus menanggung pajak, bebannya tidak bisa digeser guys. Oke, ke pihak lain. Nah, PPN sebaliknya. Pajak yang di PPN ini bebannya digeser ke konsumen akhir. Oke, sorry. Digeser ke pembeli berikutnya. Kalau ternyata dia memenuhi syarat untuk memungut PPN, maka si pembeli tadi yang kemudian menjual lagi atau menyerahkan barang atau jasa ini, ya, dia akan menggeser beban yang PPN-nya dia pikul di awal ke pembeli berikutnya. Kalau pembeli berikutnya juga memenuhi syarat untuk memungut PPN, maka pembeli berikutnya akan menggeser lagi bebannya. Sampai akhirnya guys, konsumen paling akhir ini karena dia tidak memenuhi syarat untuk memungut PPN, dialah penanggung beban sebenarnya guys. Jadi di PPN ini yang menanggung beban itu adalah konsumen paling akhir. Oke, kita lihat langsung aja contoh ya. Di sini guys, misal ada supplier. Oke, supplier. Sorry, pabrikan. Pabrikan dia belanja dari suppliernya, ya, say lah 8.000 misalnya. Misalnya mau pabrikan pulpen lah misalnya. 8.000 rupiah gitu ya, dia belanja dari para suppliernya gitu ya, bahan-bahan segala macam lah untuk menunjang produksi pulpennya tadi. Nah, karena para supplier si pabrikan ini guys ya memenuhi syarat untuk memungut PPN, karena ada istilah di PPN itu namanya PKP guys. Ya, kalau di PPH itu kan WP, wajib pajak. Kalau di PPN namanya pengusaha kena pajak. Harus memenuhi syarat itu dulu guys, baru dia dapat memungut PPN. Nah, para supplier ini guys, semuanya PKP ini. Dia memungut PPN 10% ya atas penjualan barang yang tadi dari si pabrikan ya, pabrikan dibeli dari supplier, dia memungut PPN 800. 10% dari 8.000 ya. Nah, oke, si pabrikan ini juga sudah PKP guys. Maka pembayaran pajak yang dari si supplier, oke, 800 rupiah ini, oke, nantinya dia merupakan pajak masukan. Merupakan pajak masukan. Oke, saya lanjutkan lagi ya, biar utuh nanti ceritanya. Nah, kemudian pabrikan tadi, bahan-bahan spidol tadi, beserta dengan bahan-bahan lainnya gitu ya, yang tadinya bahan berubah jadi pulpen guys. Nah, di sini ada pertambahan nilai, yang tadinya cuma bahan, berubah utuh jadi barang utuh namanya pulpen. Gitu ya, dia jual ke pabrikan guys, 10.000 rupiah. Oke, karena, sorry, dia jual ke distributor 10.000 rupiah. Oke, karena si pabrikan dia adalah PKP juga, pengusaha kena pajak, maka beban PPN yang tadinya dibayar ke supplier, guys, sebesar 800, oke, nanti dia akan menjadi pengurang pada saat setor ke negara, guys. Kan dia mengut distributor 1.000 nih PPN, oke, dia setor ke negaranya itu nggak 1.000, guys. Dia setor ke negaranya itu adalah lewat mekanisme namanya credit method, guys. Jadi pengurangan PK dari PM. Oke, jadi ada teori di PPN ya, bisa apa? Credit method ya. Jadi akhirnya diadopsi ke undang-undang PPN di negara kita. Nah, PK minus PM 1.000 dikurangi 800, oke, 200. 200 itulah yang dia setor ke negara, guys. Oke. Oke guys ya, di sini ada dua istilah berarti ya. Ada yang pertama namanya adalah bayar, oke, 800 dia bayar ke supplier, kemudian selisih 1.000 dikurangi 800, dia setor ke negara. Sama atau beda berarti guys, istilahnya? Apa bedanya bayar sama setor? Oke, yang namanya bayar guys, ini uang pabrikan, uang dia sendiri. Oke, dia bayar PPN ke supplier. Nah, karena dia PKP, dia mengut PPN dari distributor, 1.000 tadi, 1.000 minus 800, dia setor ke negara. Nah, jadi kesimpulannya guys, si pabrikan sebagai PKP ini, dia tidak pernah bayar PPN. Oke guys? Ya, tidak pernah membayar PPN dia ini.
Dia ini cuma menyetor PPN. Menyetor itu artinya adalah uang yang 200 dia setor ke negara tadi, itu kan dari pemungutan distributor. Di mana distributor bayar PPN ke pabrikan, kan gitu ya. Nah, selisih 200-nya tadi, 1.000, ya, dikurangi 800, dia setor ke negara. 200 itu adalah uang distributor sebetulnya, guys. Nah, sementara yang 800 yang dia bayar supplier, berdasarkan mekanisme PK minus PM ini, uangnya kembali lagi ke si pabrikan, guys. Ya, jadi kalau misalnya dalam mata rantai dari produksi distribusi sampai dengan end user ini, guys, dan mereka semua adalah PKP, mereka ini nggak pernah bayar PPN. Oke? Jadi kalau di PPN, guys, kalau menurut saya loh ya ini ya, filosofinya itu bukan bayar PPN, tapi setor PPN. Artinya apa? Kan tadi kan memang dia bisa menggeser beban PPN ya. Sampai akhirnya end user ini sebagai bukan PKP yang tidak memenuhi syarat untuk memungut PPN, ialah menanggung beban yang sebenarnya. Oke, guys? Nah, jadi mereka ini, guys, kalau misalnya setor PPN, itu yang benar. Tapi kalau sampai bayar, artinya apa? Pajak masukan yang dibayar ke supplier, berarti ada masalah, guys. Masalahnya di mana? Biasanya kalau di PPN, guys, itu yang masalah paling utama adalah faktur pajak masukan. Jadi kalau sampai mereka ini si pabrikan, distributor, agen, minimarket, dan mereka semua adalah PKP, bayar PPN, artinya faktur pajak masukan mereka itu ada masalah. Oke, dalam proses pemeriksaan itu yang akan dicek, guys, biasanya, guys. Apakah faktur pajaknya salah, salah kode gitu ya. Oke, kalau salah kode pajak masukannya dikoreksi. Kalau pajak masukan dikoreksi berarti pajak keluarnya lebih besar. Kalau pajak keluar lebih besar berarti ada sanksi lagi tambahan, guys. Selain kekurangan pembayaran yang sudah selain membayar kekurangan pajak yang sudah di-store setiap masa, gara-gara faktur pajak masukan bermasalah tadi, dia harus bayar lagi PPN. Oke, jadi bedanya gitu ya. Kalau bayar PPN itu ke PKP penjual. Setor PPN itu ke negara, guys. Kita harus paham dulu konsep dasar ini, guys. Ya, karena di luar sana pengusaha gitu ya, mohon maaf ya, yang mereka mungkin belum paham esensi dari pengenaan PPN ini, selalu bilang PPN itu adalah beban. Sebenarnya bukan beban dia, ya. Itu kan selalu akan digeser, guys, terus sampai akhirnya end user inilah yang menanggung beban paling besar karena dia nggak bisa geser beban pajaknya lagi. Oke, guys ya. Jadi filosofi di PPN, setorlah PPN. Ya, berarti kita cuman menyetor, bukan cuman ya, kita menyetorkan pajak dari para pembeli gitu ya ke negara. Oke? Kalau sampai dia bayar PPN, artinya faktur pajak masukan dia ini nih yang sudah dia bayar ke penjual nih, mereka ini bayar ke penjual gitu ya PPN-nya, itu ada masalah berarti. Jadi konsep di PPN itu gitu, guys. Bayar PPN ke penjual, setor PPN ke negara. Oke, guys? Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, kemudian si distributor ini, dia jual lagi ke agen. Oke, 12.000. Maka di sini dia, distributor ini, karena sudah membayar PPN 1.000 ke pabrikan, dia cukup setor ke negara, berapa? 1.200 minus 1.000. Dia cukup setor 200, guys. Oke, distributor jual ke agen. Agen, ya, jual ke minimarket. Dia beli dari distributor 12.000, dipungut PPN, dia bayar ke distributor 1.200, gitu ya. Kemudian dia mengut PPN ke minimarket 1.500. Oke. Kemudian di sini 1.500 PK minus 1.200. Si agen cukup cukup setor ke negara 300. Sementara minimarket, guys, dia beli dari agen 15.000. Oke. Dijual ke end user 16.000. Oke. Nah, pada saat dia store ke negara, 1.600 yang dia jual ke end user, ya PPN keluarannya, minus PPN masukannya 1.500. Dia cukup store ke negara 100. Nah, sekarang nih, si end user dia kan menanggung beban 1.600 nih. Dia kan beli dari minimarket 16.000. Iya, oke. Karena dia beli dari minimarket 16.000, 1.600 ini asalnya dari sini, guys. Dari 800 pabrikan bayar ke supplier, oke, 800 nih, beban supplier berarti digeser ke pabrikan ya. Nah, pabrikan menggeser bebannya ke distributor. Berapa tadi? 200. 800 tambah 200. Kemudian distributor geser beban PPN-nya ke agen. Dia 200 tadi ya. Agen geser bebannya ke minimarket 300. Minimarket geser bebannya ke end user 100. 800 tambah 200 tambah 200 tambah 300 tambah 100 sama dengan 1.600, guys. Itulah konsep dasar dari
PPN. Yang paling utama guys, inilah konsep esensi dari PPN, pajak pertambahan nilai guys. Ya, dimana di sini PPN merupakan pajak tidak langsung yang dipikul oleh konsumen paling akhir. Yang pertama guys. Yang kedua, PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Ya, tadi kita sudah sebut ya di apa itu PPN definisinya. Nah, intinya gini guys, kalau konsumsinya dilakukan di Indonesia dalam daerah pabean, apa itu daerah pabean? Oke, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia guys, yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Oke, berlaku undang-undang kepabeanan gitu ya, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berarti artinya wilayah negara kita guys, Indonesia gitu ya. Kalau dikonsumsi dalam wilayah negara kita itu tadi guys, maka PPN terutang. Oke. Nah, tapi PPN juga bersifat netral. Artinya apa? Kalau tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean, artinya dikonsumsi di luar daerah pabean, maka PPN harus nggak ada. Itu kenapa pada saat ekspor barang itu ya, dan berupa ekspor jasa gitu ya, yang diatur khusus, nanti ada lagi guys ekspor jasa yang diatur khusus apa aja jasanya gitu ya, dan juga barang kena pajak tidak berwujud yang diekspor keluar, itu PPN-nya harus nol, harus nggak ada, makanya dikenakan tarif pajak 0% guys. Itu ya, kenapa? Karena PPN bersifat netral. Oke, yang terakhir ini juga penting nih guys. PPN pada dasarnya adalah pajak objektif yang pengenaannya didasarkan pada adanya objek. Artinya, di sini PPN tuh melihat pada keadaan peristiwa atau perbuatan hukum terkait si objek. Jadi misalnya gini, pada saat si distributor tadi misalnya ya, beli pulpen ke pabrikan pulpen. Oke, dia kan bayar PPN tuh. Oke, berpindah dari barangnya kan ya. Nah, pada saat dia keep atau misalnya dia pakai sebagai ATK, si ATK jadi distributor, di situ PPN tidak terutang. Oke, karena objek pajaknya ini menjadi objek PPN, pulpen tadi menjadi objek PPN, barang kena pajak yang terutang PPN bila apa? Bila terjadi sesuatu dengan si pulpen tadi. Ada terjadi keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum terkait si pulpen tadi. Misalnya apa? Dijual udah pasti terutang PPN. Oke, karena kan tadi distributor PKP kan. Oke, diberikan sebagai sumbangan. Oke, dibeli sama orang nyicil 20 kali atau barter. Oke, nah segala keadaan peristiwa perbuatan hukum yang tadi disebut, penjualan, pemberi apa diberikan gratis, pemberian cuma-cuma berarti kalau di PPN namanya guys ya, atau pembelian secara kredit, itu semuanya secara perbuatan hukum tidak ada bedanya. Intinya apa? Tadinya punya distributor berpindah jadi punya misalnya kelurahan disumbangkan. Gitu ya. Nah, itu guys, perpindahan hak kepemilikan dari tangan ke tangan, dari si distributor sampai ke kelurahan, itu namanya penyerahan. Nah, di PPN tadi, pengenaannya berdasarkan padanya objek. Objeknya benar, tapi lihat dulu, ada keadaan peristiwa perbuatan hukum nggak dengan si objek? Atau dengan kata simpelnya, ada penyerahan nggak dengan si objek tadi? Itu ya, jadi di PPN yang pertama dilihat adalah, apakah ada penyerahan? Oke, kalau penyerahan tidak ada, berarti PPN tidak terutang. Tentunya masih ada syarat yang lain ya, terutang tidaknya PPN ini guys ya. Nanti kita akan cek lagi guys di ini berikutnya. Jadi inilah karakteristik PPN yang kita harus paham guys, karena walaupun ini konsep dasar, justru kalau kita memenuhi paham dengan konsep dasar ini guys, kita tidak akan nyasar nanti pada saat pelaksanaan teknis hak dan kewajiban PPN ini guys, karena baik lagi ya, masih banyak sekali orang yang salah paham ya terkait dengan PPN ya, terutama masalah yang tadi ya, bahwa PPN itu memberatkan, tidak kompetitif dan sebagainya. Kalau masalah harga iya, tapi sekarang nih guys, DJP juga sudah, Ditjen Pajak, ya otoritas pajak juga sudah, saya perhatikan sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan ya. Yang penting itu tadi guys, jangan sampai kita nggak paham konsep paling dasar dari jenis-jenis pajak ini. Oke guys. Objek PPN guys, sudah disebut tadi pada saat kita membahas apa itu PPN. Ya, dari apa tadi? Penyerahan BKP dalam daerah pengusaha, impor BKP, lalu penyerahan JKP, jasa kena pajak ya. BKP tadi barang kena pajak ya. BKP itu barang kena pajak, JKP itu jasa kena pajak.
Oke, penyerahan JKP dalam daerah pabean oleh pengusaha, kemudian ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Oke, lalu ada lagi ekspor barang kena pajak tidak berwujud, gitu ya, oleh pengusaha kena pajak. Lalu ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Udah 6 tuh ya, udah 6 guys. Oke, lalu ada lagi yang tidak ada penjualnya guys, karena penjualnya itu bisa jadi di luar daerah pabean gitu ya, tapi barang masuk ke dalam daerah pabean. Itu namanya impor barang kena pajak. Oke, impor barang kena pajak. Oke. Kemudian ada impor barang kena pajak tidak berwujud. Tapi untuk membedakan dengan impor barang fisik tadi, guys, undang-undang kita menggunakan istilah pemanfaatan. Jadi pemanfaatan BKP berwujud dalam daerah pabean, di luar daerah pabean, dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean. Atau untuk jasa juga dia pakai istilah yang sama, pemanfaatan. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Oke, itu sudah 8 ya. Ada lagi 2 lagi guys. 2 lagi itu namanya membangun sendiri, ya, bangunan. Ada kategorinya, nanti kita akan kupas suatu saat nanti ya. Karena ini masih panjang guys. Kita akan step by step kita akan menuju ke sana ya. Membangun sendiri gitu ya. Terus ada lagi penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ada 10 objek guys. 10 objek PPN, beda sama PPH ya. PPH itu sampai dibagi menjadi 3 ayat di Undang-Undang PPH. Ya, BKP, penghasilan objek non final, penghasilan objek final, dan non objek PPH kan gitu ya. PPN itu cuma 10 guys, dikit gitu loh. Ya, oke, itulah objek PPN. Tapi sebelumnya guys, objek PPN tadi guys, ini kalau kita perhatikan ada 2 kubu di sini ya. Jadi ada 2 kubu di sini. Ada sektor kiri, ada sektor kanan guys. Oke, yang sektor kiri, walaupun di situ bilangnya oleh pengusaha, tapi di sini mencatatkan pengusaha kena pajak. Sementara di sebelah kanan, ini kalau di istilah teori pajak ya, namanya internal supply. Namanya di sini yang sebelah kanan nih, yang sebelah kanan ini tidak ada penjualnya guys. Karena tidak ada penjualnya, maka pihak yang melakukan inilah yang harus melakukan kewajiban BPN. Yang sebelah kiri wajib pengusaha kena pajak, yang sebelah kanan bisa siapapun. Gitu ya. Ini juga kalau kita pilih di sini dari pelaksanaan kewajiban ininya ya, penerbitan faktur pajaknya, yang sebelah kiri ini faktur pajak untuk A, C, dan penyerahan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Oke, sementara FGH, ekspor semua nih, faktur pajaknya namanya dokumen tertentu guys. Namanya dokumen tertentu. Gitu ya. Oh, yang atas namanya PB ya gitu ya. Yang bawah nih, D dan H, PE, BKP terwujud, PE, JKP guys. Pemberitahuan ekspor. Oke, yang sebelah kanan guys, ya, rata-rata faktur pajaknya juga dokumen tertentu, tapi semuanya namanya sama, surat setoran pajak, SSP. Yang impor namanya SSPCP ya, untuk impor. Sementara DE dan membangun sendiri, faktur pajak itu adalah berupa SSP tadi. Itu guys ya. Jadi ini kiri dan kanan ini sebenarnya lebih ke mekanisme guys. Lebih ke pelaksanaan kewajiban nanti ya, administrasinya seperti apa. Karena walaupun tadi karakteristiknya ini ya, PPN juga merupakan pajak administrasi guys. Jadi di sini benar-benar faktur pajak salah ada sanksi. Itu ya, faktur pajak salah, pajak masukan tidak dapat dikreditkan yang tadi itu. Ya, itulah objek-objek PPN guys yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Oke, terima kasih telah menyaksikan dasar-dasar pajak ya melalui tanya jawab atau Q&A. Kita di sini materinya adalah mengenal pajak pertambahan nilai dari sisi definisi, karakter, subjek, dan objek. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.